Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Jika ada yang mengalami kendala jaringan, tidak bisa on kamera, tidak masalah. Tetapi kalau ada yang bisa menyalakan kameranya, bisa di-on-kan. Ada Kade Agus Widiartawan, Krisna Aditya, kemudian Ariska, Pandesusrame, dan yang lainnya. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat semuanya. Nah, untuk memulai kegiatan hari ini, kita awali dengan doa dulu. Ya, coba Gede Krisna Aditya, silakan pimpin doa untuk kegiatan kita hari ini. Silakan Gede. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Gede ya. Jadi anak-anak, kita sudah masuk ke materi bab 2. Materi bab yang pertama itu anak-anak silakan eksplorasi lagi, kembangkan lagi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi bab 2, yaitu materi program linier. Nah, materi ini sangat bagus, sangat penting untuk anak-anak. Walaupun anak-anak kelas IBB, nanti materi ini mungkin akan banyak aplikasinya di siswa IPS, tapi tidak masalah, kita akan pelajari, anak-anak pelajari dengan seksama. Nah, sebelum Bapak lanjutkan, anak-anak yang belum absensi bisa lihat linknya di kolom chat. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran hari ini, Pak harapkan anak-anak sudah pegang alat tulis semuanya, siapkan buku catatan, ya, kemudian pulpen dan penggaris. Penggaris ini penting sekali pada materi program linier karena kita akan membahas atau mempelajari banyak sekali tentang grafik-grafik fungsi linier. Baik, Pak akan mulai. Pak akan share screen dulu. Bisa dilihat ya share screen Bapak? Bisa, Pak. Baik. Ini pengenalan awal kita, anak-anak perhatikan tagline berikut. Pendidikan adalah paspor untuk masa depan, karena hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkan hari ini. Jadi anak-anak silakan persiapkan diri sebaik-baiknya, ya, raih cita-cita, kemudian anak-anak belajar sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, tadi sudah Pak berikan link absensi. Yang belum absensi silakan lakukan absensi dulu. Hari ini kita akan belajar materi program linier. Materi ini adalah materi bab yang kedua dari 4 bab yang harus kita selesaikan pada semester pertama. Nah, pada materi ini kita akan membahas 3 sub pokok bahasan. Pertama, program linier 2 variabel. Yang kedua, metode penyelesaian program linier 2 variabel. Yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. Untuk pertemuan kali ini, kita tidak bisa membahas ketiganya sekaligus karena keterbatasan waktu. Kita akan membahas subbab 1 dan 2 saja, yaitu program linier 2 variabel, kemudian metode penyelesaiannya. Baik. Ini mengingatkan kembali tentang menggambar garis lurus pada bidang kartesius yang sudah anak-anak pelajari sewaktu masih di SMP dulu. Mudah-mudahan masih ingat. Nanti sepanjang Bapak menjelaskan, kalau ada anak-anak yang ingin menyela, ingin bertanya, kurang paham, bisa langsung raise hand atau langsung mengajukan pertanyaan. Ya, Pak harapkan kelas ini aktif. Baik. Ini beberapa garis yang bisa kita lukis. Ya, lukislah garis-garis berikut pada bidang kartesius. Ya, di sini ada yang pertama Y sama dengan 2, kemudian Y sama dengan minus 4, kemudian yang ketiga Y sama dengan 0. Bagaimana cara kita menggambar garis-garis tersebut pada bidang kartesius? Tentunya kita harus memiliki dulu sebuah bidang. Yang terbaik yang bisa anak-anak lakukan adalah menyiapkan kertas berpetak. Nah, kalaupun tidak ada, tidak masalah. Jadi anak-anak bisa gunakan kertas yang dimiliki. Nah, untuk menggambarkannya, pertama kita siapkan batas daerah seperti ini. Jadi batas daerahnya persegi,
kita beri garis pinggir, supaya nanti gambar yang kita buat tidak lewat dari batas-batas ini. Nah, garis pinggir itu biasanya kita buatkan dengan garis-garis putus-putus. Kemudian kita gambarkan sumbu mendatar atau sumbu X, kemudian sumbu yang tegak, itu adalah sumbu Y. Jadi kita buat dulu sumbu mendatar, sumbu X, kemudian sumbu Y. Baik, kita mulai dari menggambar garis Y sama dengan 2. Untuk menggambar garis Y sama dengan 2, kita perhatikan pada sumbu koordinat, titik potongnya itu selalu titik 0,0. Untuk garis Y sama dengan 2, untuk Y positif selalu berada di atas sumbu X. Kemudian untuk Y bernilai negatif itu selalu berada di bawah sumbu X. Jadi kita cari dulu untuk Y sama dengan 2. Ya, kira-kira Y sama dengan 2 ada di sini. Kemudian untuk menggambarkan garisnya, kita akan membuat garis yang sejajar sumbu X dan melalui titik Y sama dengan 2. Kita akan dapatkan seperti ini. Y sama dengan 2. Inilah garis Y sama dengan 2. Sampai di sana dulu, ada yang belum paham? Oke, paham ya? Baik, kita lanjutkan untuk Y sama dengan minus 4 atau negatif 4. Ya, caranya hampir sama dengan yang tadi. Kita cari dulu nilai Y sama dengan min 4 pada sumbu Y. Jadi dia pasti berada di bawah sumbu X. Ya, titiknya ada di sini. Ini adalah Y sama dengan minus 4. Nah, untuk menggambarkan garisnya, kita buat garis yang sejajar sumbu X melalui titik Y sama dengan minus 4. Nah, kita dapatkan garis ini. Ini adalah garis Y sama dengan minus 4. Pak kira paham ya sampai di sana. Nah, sekarang selanjutnya, kira-kira untuk Y sama dengan 0. Y sama dengan 0. Ada yang bisa menyebutkan kira-kira garisnya ada di mana? Antara garis Y dan garis X, Pak. Garis Y dan garis X. Mungkin yang lain? Tadi pandai ya. Gede mungkin gede? Sama, Pak. Sama. Ya. Jadi untuk menggambarkan garis Y sama dengan 0, kita cari dulu titik Y sama dengan 0, kan seperti itu. Titik Y sama dengan 0 itu berada pada ya perpotongan garis sumbu X dan sumbu Y di sini. Nah, caranya gimana? Kita akan membuat garis yang sejajar sumbu X. Karena titiknya ada di sumbu X, maka garisnya juga akan ada di sumbu X. Maka garis Y sama dengan 0 itu sama artinya dengan sumbu X. Kira-kira bisa memahami itu? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Iya. Jadi, perlu diingat ya, garis Y sama dengan 0 itu adalah sumbu X. Itu catatan penting bagi anak-anak, karena itu akan terus kita gunakan pada masalah program linear. Jadi kesimpulannya, untuk garis Y sama dengan K, K itu sebuah konstanta. Konstanta ini bisa bernilai bilangan bulat atau pecahan, ya. Itu garisnya selalu tegak lurus dengan sumbu X. Kita lanjutkan sekarang untuk garis X sama dengan K. Di sini ada X sama dengan 2, kemudian X sama dengan minus 4, kemudian X sama dengan 0. Nah, seperti pada pembahasan sebelumnya, kita siapkan dulu bidang kartesius. Ini bidang segi 4 yang kita batasi dengan garis putus-putus. Kemudian kita gambarkan sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk menggambarkan garis yang pertama, X sama dengan 2, kita cari X sama dengan 2. Jadi untuk X bernilai positif, itu selalu berada di sebelah kanan sumbu Y. Dan kemudian X bernilai negatif, itu selalu berada di sebelah kiri sumbu Y. Kita cari dulu X sama dengan 2. X sama dengan 2 berarti ada di sebelah kanan sumbu Y. Nah, kira-kira dia ada di sini. Ini X sama dengan 2. Nah, kemudian kita untuk menggambarkan garisnya, kita buat garis yang sejajar sumbu Y dan melalui X sama dengan 2. Inilah garisnya. Ya, ini garis X sama dengan 2 yang berwarna merah ini sejajar dengan sumbu Y. Kemudian untuk X sama dengan min 4. Min 4 untuk X itu berada di sebelah kiri sumbu Y. Ya, kira-kira dia ada di sini. Ya. Kemudian kita buat garis melalui titik X sama dengan min 4 yang sejajar dengan sumbu Y.
Nah, mendapatkan garis ini. X sama dengan min 4. Sampai di sana ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, Pak lanjutkan. Sekarang yang terakhir, X sama dengan 0. Kira-kira untuk X sama dengan 0, ada yang bisa menggambarkan? Di tengah, Pak. Di sumbu Y ya Antara maksudnya? di sumbu, ya. Iya, jadi untuk X sama dengan 0, sama seperti menggambar Y sama dengan 0 tadi, kita cari dulu untuk X sama dengan 0. X sama dengan 0 itu adalah perpotongan sumbu X dan sumbu Y. Di sini dia. Ya. Kemudian kita buat garis melalui X sama dengan 0 dan sejajar sumbu Y. Berarti kan sumbu Y itu sendiri. Jadi garisnya kita dapatkan ini. Jadi X sama dengan 0 itu adalah sumbu Y. Jadi kesimpulan kita adalah untuk garis X sama dengan sebuah konstanta, sebuah bilangan, apakah dia bilangan bulat, pecahan, dan lain sebagainya, garisnya selalu sejajar dengan sumbu Y, atau dia tegak, berdiri. Dan untuk X sama dengan 0, itu adalah sumbu Y. Jadi kita sudah dapat dua kesimpulan. Untuk Y sama dengan 0 adalah sumbu X sama dengan 0 adalah sumbu Y. Oke, kita lanjutkan sekarang. Persamaan garisnya seperti ini. Ada dua variabel, variabel X dan variabel Y. Kemudian ada sebuah konstanta yang tidak bernilai 0. Seperti yang nomor A ini. 2X dikurangi 3Y sama dengan 6. Nah, bagaimana cara kita menggambarkan pada bidang kartesius? Ya, sama seperti tadi, kita buatkan bidangnya dulu, kemudian sumbu-sumbu koordinatnya. Kita sekarang buatkan garis 2X dikurangi 3Y sama dengan 6. Nah, cara menggambar garis ini, kita memerlukan dua buah titik. Sekali lagi, untuk menggambar sebuah garis lurus, itu minimal kita tahu dua buah titik yang dilaluinya. Nah, caranya adalah kita akan mencari titik potong dengan sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y. Ketika garis memotong sumbu Y, maka nilai X-nya adalah 0. Nah, kalau nilai X-nya 0, kita masukkan ke persamaan ini. 2 kali 0 itu adalah 0, kemudian dikurangi 3Y sama dengan 6. Ketika kita masukkan X sama dengan 0, berarti kita ganti X-nya dengan 0. Maka persamaan ini, X-nya kita ganti dengan 0. Berarti akan jadi 2 dikali 0. 2 kali 0 itu berapa anak-anak? 0, Pak. Oke, 0 kan? Berarti di sini 0. 0 dikurangi 3Y hasilnya berapa? 3, Pak. 0 dikurangi 3Y hasilnya berapa? 0 dikurangi 3Y hasilnya min 3Y. 3, min 3. Min 3Y ya. Ada Y-nya tetap, jangan dihilangkan Y-nya. Min 3Y. Kemudian di sebelah kanan ada angka 6. Maka ketika X kita ganti dengan 0, maka hasilnya adalah min 3Y sama dengan 6. Jadi 2X ini kan tadi sudah kita ganti X-nya dengan 0. Hasilnya kan 2 kali 0 itu adalah 0. Dikurangi 3Y hasilnya min 3Y, kemudian di sebelah kanan sama dengan tetap nilainya 6. Mungkin 9, Pak. 9. 9. Yang lain gimana? Yang lain? Pak, pelan-pelan aja, nggak apa-apa ini. Yang penting benar-benar disimak. Baik, Pak, lanjutkan. Gimana? Min 2X sama dengan 6, Pak. Min 2X sama dengan 6 gitu. Oke. Pak, berikan caranya sekarang ya. Kita kan hanya mencari nilai Y di sini. Kita mencari Y kan. Untuk bisa mendapatkan nilai Y, maka min 3 ini dibawa kemana? Min 3 ini kita bawa ke kanan. Menjadi pembagi dia. Sehingga di sebelah kiri sama dengan, itu yang ada hanya Y saja. Min 3 ini bawa ke kanan. Dah, jadinya per min 3. Kan kita dapatkan Y sama dengan 6 dibagi min 3. 6 dibagi min 3 itu nilainya berapa? Min 3, Pak. Berapa? Min 3, Pak. 6 dibagi min 3. Coba diambil Min 2, Pak.
min 2, betul ya, min 2. Jadi kita dapatkan Y-nya adalah min 2. Nah, dari sini kita dapatkan karena titik itu berupa koordinat pasangan X dan Y, maka kita dapatkan sebuah titik sekarang, yaitu titik 0, min 2. Selalu X-nya duluan. X-nya 0, Y-nya min 2. Min 2, itu baru langkah pertama. Sekarang langkah kedua, Y-nya yang 0. Kalau tadi kan X-nya yang 0. Ini 2 kali X tetap 2X, dikurangi 3 kali 0. 2X dikurangi 0, itu hasilnya adalah 2X. Itu yang di sebelah kiri sama dengan. Di sebelah kanan sama dengan kan tetap 6. Maka kita dapatkan ini, 2X sama dengan 6. Paham. Baik, Pak lanjutkan. Nah, sekarang kita dapatkan 2X sama dengan 6. Kira-kira nilai X-nya berapa dari sini? Min 2X. Min 2X. 6 begitu. Min 3. Min 3, Pak. Ada minnya? 3. 3. Enggak. 3. 3 Sorry. Ya. Jadi hati-hati ya. 2-nya ini kan kita bawa ke kanan menjadi pembagi dia. Jadinya kan 6 dibagi 2. Berarti X-nya adalah 3. Nah, kita dapatkan sekarang sebuah titik lagi. Ingat, titik itu selalu pasangan X, Y. X-nya duluan baru Y. Jangan dibalik ya. Jangan Y, X. Tetapi X, Y. Nah, dari langkah kedua ini kita dapatkan X-nya 3, Y-nya 0. Berarti kita dapatkan 3,0. Dua titik ini yang Pak beri warna merah ini, kita masukkan sekarang ke bidang kartesius. Yang pertama, kita akan masukkan ini. 3,0 ya. Yang bawah duluan boleh, yang atas duluan juga boleh. 3,0 berarti X-nya 3, Y-nya 0. X-nya 3 di sini, kemudian Y-nya 0, berarti ini dia. Atau gampangnya lihat aja angkanya di depan. Kan ini X-nya 3, ambil X-nya 3, buat sebuah titik. Kemudian yang kedua, 0, min 2. X-nya 0, Y-nya min 2. Ya, kita ambil saja min 2-nya. Y min 2 kan berada di bawah sumu X. Maka kita dapatkan titik ini, min 2. Nah, setelah mendapatkan dua buah titik dari hasil tadi, kita hubungkan dua titik itu dengan sebuah garis lurus. Seperti ini. Kita hubungkan. Nah, garis inilah yang disebut dengan garis 2X dikurangi 3Y sama dengan 6. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa paham. Kemudian kita lanjutkan sekarang ke yang kedua. 4X ditambah Y dikurangi 8 sama dengan 0. Anak-anak bisa lihat perbedaan dari soal yang A dan soal B. Pada soal B, di sini ada variabel X, kemudian variabel Y. Nah, konstantanya di sini berada di sebelah kiri sama dengan. Bukan di sebelah kanan sama dengan seperti yang soal yang bagian A. Baik, kita akan coba bahas yang bagian B. Ya, untuk menggambarkan seperti biasa kita buatkan dulu bidang kartesius, kemudian kita analisis satu persatu. 4X ditambah Y dikurangi 8 sama dengan 0. Kalau konstantanya berada di sebelah kiri sama dengan, maka kita pindahkan dulu dia ke sebelah kanan. Minus 8, kalau kita pindahkan ke kanan, dia akan jadi berapa? 4X ditambah Y min 8 sama dengan 0. Jadi min 8 ini konstantanya. Ini konstanta itu yang tidak berisi X atau Y ya. Angka saja dia. Entah angkanya positif atau negatif, tidak masalah. Bulat ataupun pecahan juga tidak masalah. Angka ini harusnya berada di kanan, tidak di kiri dia. Nah, supaya dia berada di kanan, berarti min 8 ini kan kita harus bawa ke kanan. Min 8 kalau kita bawa ke kanan, itu hasilnya kan plus 8. Jadi berubah tanda dia. Kalau min bawa ke kanan akan menjadi plus. Kalau plus di kiri bawa ke kanan akan menjadi min. Maka bentuknya akan menjadi 4X ditambah Y sama dengan 8. Pak, mau nanya, Silakan. itu berlaku untuk semua konstanta?
Iya, untuk semua konstanta. Jadi yang penting, ini ya, ada X-nya, sudah? Ini kan ada X, kemudian ada Y, kemudian ada konstanta, kan? Konstanta itu angka yang tidak ada X atau Y. Itu harus dibawa ke kanan dulu. Sehingga yang di sebelah kiri sama dengan, itu hanya yang berisi X dan berisi Y saja. Paham, Putu? Pak, kalau misalnya apa lupa nih ya, plus dibawa ke kanan min jadinya Pak. Betul. Oh ya Plus baik Pak. dibawa ke kanan. Nah, beda dengan tadi. Kalau tadi kan perkalian dia. Kalau perkalian kita bawa ke kanan jadi pembagian dia. Kalau ini kan penjumlahan pengurangan. Ya, penjumlahan pengurangan tinggal geser aja dia ke kanan, cuman tandanya saja yang berubah. Dari min jadi plus, atau dari plus akan menjadi min. Paham ya? Pak, itu kan yang min 8 dipindah ke kanan. Terus nolnya gimana? Nah, nolnya, nol kan tetap di kanan dia. 0 ditambah 8 hasilnya berapa? Nol. Oh, kok 0? 0 ditambah 8. ya. 0 ditambah 8 kan hasilnya 8. Paham ya, dia? Iya, Pak. Iya, sudah. Jadi nolnya itu sebenarnya diam dia di kanan, cuman ditambahkan dengan 8, karena min 8 ke kanan kan jadi tambah 8. 0 ditambah 8 hasilnya 8. Baik, kita lanjutkan. Berarti jadinya 4X plus Y sama Sama. dengan 8 gitu ya, Pak ya? Betul, betul. Oh. Ya. Maka bentuk yang B ini akan sama seperti bentuk yang soal A tadi. X dan Y sudah di kiri, kemudian di kanannya adalah angka. Angka tidak nol ya, angka yang tidak nol. Baik, Pak, lanjutkan sekarang. Bagaimana cara menggambarkan garis? Sama seperti tadi. Pertama, kita ganti X-nya dengan 0 dulu. X sama dengan 0. Kemana kita masukkan? Ke persamaan yang ini, yang bawah ini. 4X tambah Y sama dengan 8. X-nya kita ganti dengan 0. 4 dikali 0, itu kan hasilnya 0. 0 ditambah Y, hasilnya berapa? Y, betul. Jadi Y. Jadi di sebelah kiri sama dengan, nanti akan ada Y. Di sebelah kanan sama dengan, akan ada angka 8. Maka bisa kita tuliskan Y sama dengan 8. Gampang ya. X-nya kita ganti 0, 4 kali 0 itu adalah 0. 0 ditambah Y hasilnya Y. Kemudian di sebelah kanan sama dengan tetap angka 8. Maka dari sini kita, gimana? Ayo. Permisi Pak. Okay. Terus kalau cari Y-nya itu gimana Pak? Kan Y-nya dibawa ke kanan gitu, dibagi. Nyari Y-nya? Enggak, ini kan sudah selesai. Ini kan sudah Y sama dengan 8. Di sebelah kirinya Y ini ada angka 1, tapi tidak ditulis. Ya. Kalau dia ada angka selain angka 1, misalnya angka 2 di sini, maka 2 ini akan pindah ke kanan, akan menjadi pembagi dari 8. Jadi 8 bagi 2 gitu dia. Nah, karena di sini sudah tidak ada angka selain 1 di depan Y, maka sudah selesai nih. Berarti Y sama dengan 8. Paham gitu ya? Paham, Pak. Baik. Nah, Permisi, karena Pak. ya. Mau nanya lagi, Pak. Berarti kalau misal 1X gitu ditulisnya X aja, 1Y ditulisnya Y aja. Betul, betul. Itu kan sudah dari SD dipelajari itu ya, SD, SMP sudah seperti itu. Jadi mengingatkan lagi, pada perkalian 1 dikali 4 cukup ditulis 4 saja. Ya, sama seperti pembagian. 4 dibagi 1 cukup ditulis apa? 4 saja. Paham ya? Sama dengan perpangkatan. Misalnya, 2 pangkat 1 cukup kita tulis 2. Padahal di sana seharusnya tertulis 2 pangkat 1. Paham ya, Nak ya? Jadi perkalian dengan 1, pembagian dengan 1, perpangkatan dengan 1, tidak perlu ditulis pangkatnya atau pengalinya atau pembaginya. Paham ya? Paham, Pak. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang X-nya sudah kita dapatkan 0, kita ganti dengan 0, kita dapatkan Y-nya 8. Maka kita dapatkan sebuah titik X, Y, berarti 0,8. Kita sudah dapat satu titik. Nah, kemudian yang kedua, setelah X sama dengan 0, sekarang Y yang sama dengan 0. Untuk Y sama dengan 0, kita masukkan ke persamaan ini. 4X ditambah Y sama dengan 8. 4X, ini tetap karena tidak ada penggantinya, yang diganti hanya Y saja dengan 0.
ditambah 0, berarti 4X ditambah 0 itu hasilnya 4X di sebelah kiri sama dengan. Di sebelah kanan hasilnya 8. Maka kita dapatkan seperti ini. 4X sama dengan 8. Paham sampai di sana? Paham. Paham. Oke, sudah, pasti bisa paham sekarang. Nah, kalau sudah dapatkan persamaan ini, kira-kira X-nya berapa? 2. 2, betul. Dari mana dapat 2? 8 dibagi 4. 8 dibagi 4. 8 dibagi Ya. 4. Betul, 8 dibagi 4. Ingat ya, ini perkalian, kalau dibawa ke kanan akan menjadi pembagian. Kalau ini, yang tadi, min 8 ini kan dia penjumlahan pengurangan. Kalau dibawa ke kanan, dia akan berubah tandanya saja. Kalau min 8 akan menjadi plus 8, kalau plus 8 akan menjadi min 8. Nah, kalau di sini, 4 ini adalah perkalian, 4 dikali X. Kalau 4 ini ke kanan, dia akan menjadi pembagian. Betul ya? Sudah bagus sekali. X sama dengan 2. Nah, kita dapatkan titik sekarang. Ingat ya, titik itu adalah X, Y. X-nya duluan. Berarti kita dapatkan titik 2,0. 2,0. Betul. Nah, kalau sudah dapatkan 2 titik ini, baru kita gambar sekarang di bidang kartesius. Ya, di bidang kartesius kita gambar. Kita mulai dari mana aja boleh, 2,0 dulu boleh, 0,8 juga boleh. Misalkan Pak gambarkan dulu yang 0,8. 0,8 di sini lihat aja Y-nya. Y-nya berapa? 8 kan? Nah, kita cari titik Y sama dengan 8 di sini dia. Kemudian 2,0 kita lihat aja X-nya karena Y-nya 0 enggak ada pengaruhnya dia. Lihat X-nya 2. X-nya 2 berarti dia ada di sini. Nah, kemudian setelah dapat 2 titik ini, ambil penggaris. Ya, penggaris hubungkan 8, titik Y8 dan titik X2 dengan penggaris. Kemudian garislah dengan pulpen ataupun kalau bisa sih pulpen yang warna-warni supaya lebih menarik ya dan Anda bisa paham. Nah, kita hubungkan dengan garis. Nah, garis itulah yang kita sebut sebagai 4X ditambah Y kurang 8 sama dengan 0. Nih, pertanyaan yang B. Kira-kira bisa paham sampai sana? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, lanjut ya. Jadi kita sudah ada 3 konsep. Yang pertama, garis yang sejajar sumbu X. Persamaannya pasti Y sama dengan konstanta. Y sama dengan bilangan. Kalau Y sama dengan 0, itu artinya sumbu X. Kemudian yang kedua, X sama dengan konstanta. Berarti garisnya pasti sejajar dengan sumbu Y, atau tegak dia berdiri. Kalau X sama dengan 0, itu artinya sumbu Y. Kemudian konsep kita yang ketiga sekarang adalah garis yang ada variabel X, variabel Y, dan konstanta yang tidak 0. Maka caranya adalah pertama X-nya kita ganti dengan 0, kita dapatkan Y, kita dapatkan sebuah titik. Kemudian yang kedua, Y-nya kita ganti dengan 0, kita dapatkan X, kemudian kita dapatkan titik yang kedua. Kedua titik itu kita gambarkan pada bidang kartesius. Kemudian kedua titik itu kita garis dengan garis lurus. Nah, sekarang Pak lanjutkan. Yang keempat sekarang. Tadi sudah 3 konsep, sekarang konsep yang keempat. Yang keempat anak perhatikan. Di sini ada variabel X, kemudian variabel Y, kemudian konstantanya 0. Kalau tadi konstantanya kan tidak 0 ya. Nah, sekarang konstantanya 0. Di sebelah kiri sudah tidak ada konstanta. Yang ada kan variabel X, variabel Y. Konstanta nggak ada. Di sebelah kanan konstantanya 0. Nah, kalau ada persamaan seperti ini, caranya adalah, ya pertama tentu kita siapkan dulu sumbu simetri, kemudian bidangnya kita batasi. Nah, kalau konstantanya 0, maka yang pertama, garis itu pasti melalui 0,0. Jadi Pak tekankan, kalau ada persamaan garis yang konstantanya 0, maka yang pertama, garis itu pasti melalui titik 0,0. Kemudian langkah kedua,
kita akan mengganti nilai X. Kalau pada konsep sebelumnya kan kita ganti nilai X-nya dengan 0. Kalau sekarang, X-nya jangan diganti dengan 0. X-nya kita ganti dengan sebuah nilai. Berapa nilainya, Pak? Kita lihat angka-angka di depan X dan di depan Y. Angka di depan X di sini adalah angka 2. Betul ya? Betul. Nah, terus angka di depan Y angka berapa? 3. 3. Ya, jadi abaikan dulu tandanya ya. Di sini kan tanda min. Harusnya angka di depan Y kan min 3. Kita ambil yang positifnya. Angka di depan X adalah 2, angka di depan Y adalah 3. Anak-anak masih ingat mencari KPK? Ada yang masih ingat mencari KPK? KPK dari 2 dan 3 berapa? Kelipatan persekutuan terkecil dari angka 2 dan 3 berapa, Nak? 6. 6, betul. Ya, 6, betul ya. KPK-nya adalah 6. Betul. Nah, sekarang X-nya kita ganti dengan angka berapa? Kan gitu. Nah, X ini anak bisa ganti dengan KPK tadi. Atau boleh juga angka yang lain. Misalnya anak ganti dengan 3. Kenapa? Karena 6 dibagi 2, karena di depan X kan ada angka 2. Ya, anak ganti dengan 3 pun boleh. 3-nya dapat dari mana? KPK tadi dibagi dengan angka di depan X. Boleh juga. Tapi boleh saja dengan KPK-nya. Ini dia. Jadi X itu kita ganti dengan KPK dari 2 dan 3. 2-nya datang dari angka di depan X, 3-nya dari angka di depan Y. Ini X-nya 6. Nah, setelah kita ganti X-nya dengan 6, ini kita masukkan ke persamaannya. 2 dikali 6 berapa, Nak? 12, Pak. 12. Baik, ini akan menjadi 12 dikurangi 3Y sama dengan 0. Kan itu jadinya. Nah, kemudian kita lihat di sebelah kiri sama dengan, itu yang ada variabelnya hanya Y saja. Kemudian ada 12. 12 ini konstanta. 12 ini kita geser ke kanan. 12 geser ke kanan jadi angka berapa, Nak? 12 tetap, Pak. Tetap apa berubah tanda? 12. Iya, Oh, dia jadi berubah tanda, ingat ya, berubah tanda menjadi negatif 12. Berarti di kanan akan menjadi 0 dikurangi 12, kan itu jadinya. 0 dikurangi 12 hasilnya kan negatif 12. Maka persamaannya akan menjadi seperti ini. Min 3Y di kiri, 12-nya dibawa ke kanan menjadi min 12, 0 dikurangi 12 hasilnya adalah min 12. Berikutnya, berapakah nilai Y dari persamaan ini? Ayo, Nak, berapa nilai Y-nya? 4, Pak. 4. Dari mana dapat 4 kira-kira? 12 dibagi min 12 bagi min 3. Iya, betul ya. Min 12 dibagi min 3 itu hasilnya adalah 4. Berarti Y-nya adalah 4. 4. Ya. Kemudian dari sini langkah kedua ini kita dapatkan titik. Ingat titik itu X, Y. X-nya 6, Y-nya 4. Kita dapatkan titik 6,4. Kita sudah dapat 2 titik sekarang. Titik 0,0 dan 6,4. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Tadi Bapak bilang kan katanya bisa pakai ini apa? Yang KPK tadi kan dapat 6. Habis itu 2 bisa katanya diganti dengan 3, Pak. X-nya ya. Iya. X-nya bisa diganti dengan 3. Boleh. Gini maksudnya, Nak. Nanti jadinya kayak gimana, Pak? Sama aja garisnya. Baik, Pak. Contohkan gini ya. Pak, contohkan gini. Tadi kan kita dapat KPK-nya 6, Nak ya. Iya, 6. Nah, terus X-nya kita ganti dengan berapa, Pak? X-nya boleh anak ganti dengan KPK dibagi angka di depan X. Berarti X-nya akan menjadi 3, kan, Nak? Iya. Nah, berarti langkah kedua ini berubah. Jadi X sama dengan 3, kan gitu. Nah, kita masukkan ke sini. 2 kali 3 berapa? 6, kan? 6. 6. Ya, jadi 6 dikurangi 3Y sama dengan 0. Kan gitu? Min 3Y sama dengan min 6. Berarti Y sama dengan 2. Berarti nanti titik yang kita dapatkan adalah 3,2.
Beda titiknya yang kita dapatkan. Nah, tetapi nanti hasil lahirnya, garisnya akan sama, nak. Kita contohkan seperti ini, ya. Kita pakai ini dulu. Kita pakai KPK dulu ya, pengganti harga X. 0,0, titiknya di mana, nak? Kalau kita gambarkan di bidang kartesius. Di tengah-tengah ya, Pak ya? Betul, di tengah-tengah titik potong antara sumbu X dan sumbu Y. Y. Ini dia. Nih, titik 0,0. Kemudian 6,4 artinya apa? X-nya kita cari 6, Y-nya kita cari angka 4. Kalau anak pakai kertas berpeta itu gampang sekali. Tapi kalau tidak pakai kertas berpeta, anak kira-kira saja, pakai skala. Ya, 6-nya kira-kira ada di sini, ini 6. Kemudian 4-nya di Y ada di sini. Ya, ini dia. Kemudian titik 6,4 itu ada di mana? Dari 4 ini kita buat garis yang sejajar sumbu X. Dari 6 ini kita buat garis yang sejajar sumbu Y. Nah, nanti akan ketemu seperti ini. Inilah titik 6,4. Paham dulu sampai sana, nak? Paham, Pak. Iya. Jadi titik yang kita pakai yang mana? Titik 0,0 dan 6,4. Jadi titik yang kita pakai ini. Ya, ini yang kita pakai. Nah, nanti dua titik ini kita hubungkan dengan sebuah garis. Ambil penggarisnya, kemudian letakkan sisinya di dua titik ini, kemudian tarik garisnya. Inilah garis 2X kurang 3Y sama dengan 0. Nah, tadi kan ada yang menyebutkan, Pak, kalau X-nya kita ganti dengan 3, X-nya kita ganti dengan 3, kan dapat Y-nya 2, Pak. Berarti titik yang kita dapatkan 3,2. Betul ya, nak ya? Ya, berarti kan tadi kita tidak pakai titik 6,4, kita pakai titik 3,2. Ambil saja X-nya 3, kan dia ada di sini, tengah-tengahnya ini. Ya, kemudian 2-nya juga ada tengah-tengahnya ini. Kemudian tarik garis ke kanan, kemudian ini tarik garis ke atas, juga akan kena di sini, di garis itu. Ya, nah, dua titik itu kita hubungkan dengan garis, maka hasil garisnya adalah sama dengan ini. Paham, nak? Terus mau tanya Pak, kalau misalnya objektif kan, terus beda jawabannya, yang mana yang benar dipakai? Oh, kalau objektif ya tergantung pembuat soal ya, nak ya. Jadi anak-anaklah yang nanti berkreasi di dalam memilih jawaban. Jadi kan jawabannya bisa banyak nih, nak. Nah, itu tentang melukis garis lurus pada bidang kartesius. Jadi ada 4 poin yang bisa Pak berikan. Yang pertama, garis yang sejajar sumbu X. Jadi mendatar dia garisnya. Yang kedua, garis yang sejajar dengan sumbu Y. Jadi garisnya tegak lurus, dia naik turun. Kemudian yang ketiga, garis yang konstantanya tidak 0. Kalau konstantanya tidak 0, berarti pertama X sama dengan 0, kita dapatkan Y. Yang kedua, Y sama dengan 0, kita dapatkan X. Kita dapat 2 titik. 2 titik itu gambar pada bidang kartesius, kemudian hubungkan dengan garis. Yang keempat, jika konstantanya 0, maka dia pasti melalui titik 0,0. Kemudian yang kedua, X-nya kita ganti dengan apa? X-nya kita ganti dengan bisa menggunakan KPK dari koefisien X dan Y. Ya, bisa kita ganti dengan KPK-nya dibagi koefisien X. Hasilnya akan sama. Nah, kira-kira sampai di sana bisa dipahami? Pak, mau nanya. Silakan. Itu kan nyari Y-nya kan dicarinya dari min 12 bagi 3 kan? Min 3. Oh, min 3 nggak dirubah? Enggak. Ini kan perkalian, nak. Kalau perkalian bawa ke kanan, langsung dia bergeser semuanya menjadi pembagian. Oh gitu. Ya, kalau penjumlahan pengurangan seperti yang tadi, dia bergeser ke kanan, dia letaknya di atas. Kalau ini kan min 3 letaknya di bawah jadinya. Oh iya ya. Tak kira dirubah. Enggak. Tolong ya, bedakan mana penjumlahan pengurangan, mana perkalian pembagian. Hati-hati di sana, ya. Baik, Pak. Kalau jadi pembagian, dia tandanya enggak berubah. Ya, Pak. Oke. Bisa dilanjutkan kira-kira? Bisa. Bisa, Pak. Ini baru pengenalan, nak. Kita belum masuk materinya. Sekarang baru kita masuk materinya. Ya, materinya. Oh iya.
Pak berikan kalau Pak kira sudah mulai aktif. Kalau belum aktif, silakan komen di kolom chat nanti. Ya, tapi Pak kira ini sudah mulai aktif kelasnya, walaupun yang hadir tidak terlalu banyak, tidak masalah. Tadi bisa dibagikan ke teman-temannya nanti. Baik, kita akan sekarang melukis daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier. Jadi di sini ada kata sistem pertidaksamaan linier. Kalau yang kita pelajari tadi kan persamaan dia, persamaan garis. Persamaan garis itu sering disebut dengan persamaan linier. Nah, sekarang ada pertidaksamaan. Kalau persamaan ada tanda sama dengan. Kalau pertidaksamaan ada tanda apa, Nak? Lebih besar, lebih kecil. Iya, ada tanda lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Jadi ada 4 ya, lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Nah, untuk program linier, pertidaksamaan yang kita gunakan hanya 2. Kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Itu saja, berisi sama dengan dia. Nah, karena di sini ada kata sistem, berarti pertidaksamaannya itu lebih dari 1. Contohnya ini. Lukislah daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan berikut. Ya, dari soal ini kita bisa melihat ada berapakah pertidaksamaan di sini? Ada yang bisa menyebutkan? Ada berapa pertidaksamaan? 5, Ya. Pak. Ya, ada 5, betul ya. Nah, sekarang sudah mulai berat nih, Nak, materinya. Tolong disimak dengan baik. Nah, untuk melukis daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan, sama seperti tadi, kita buat dulu daerah kartesius, bidang kartesius, buat sumbu X, kemudian buat sumbu Y. Kita akan lukis sekarang 1 per 1. Ya, sekali lagi kita akan lukis 1 per 1. Yang pertama, X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 24. Bapak belum menggunakan tanda pertidaksamaan. Kita lukis garisnya saja dulu. Ya, yang pertama ini. Tanda pertidaksamaan ini Pak ganti dengan sama dengan dulu untuk melukis garisnya. Maka kita dapatkan X ditambah 2Y sama dengan 24. Nah, ini kan persamaan garis yang ada konstantanya. Variabel X ada, variabel Y ada, kemudian ada konstanta yang sudah kita pelajari sebelumnya. Gimana langkah-langkahnya untuk menggambar garis? Ada yang masih ingat? Cari titik koordinatnya, Pak. Iya, koordinatnya. Karena ada konstantanya di sini, konstantanya tidak 0, berarti yang kita cari pertama X-nya adalah 0. X sama dengan 0, masukkan ke persamaan. 0, ini X-nya ganti dengan 0, ditambah 2Y. 0 ditambah 2Y, hasilnya adalah 2Y. Di sebelah kanan 24, maka akan menjadi 2Y sama dengan 24. Y-nya berapa? 12, Pak. 12, betul. Y-nya 12. Maka kita dapatkan titik 0,12. Setelah X sama dengan 0, apa lagi langkah berikutnya? Setelah X sama dengan 0, langkah berikutnya apa, Nak? Iya, Y sama dengan 0 ya. Y sama dengan 0. Untuk Y sama dengan 0, masukkan ke sini. Ini X ditambah 2 kali 0. 2 kali 0 itu adalah 0. X ditambah 0 berapa, Nak? X, Pak. X, betul ya. Jadi di ruas X di ruas kiri itu adalah X, di kanan adalah 24. Jadi X sama dengan 24. Sudah selesai ini. Kenapa selesai? Karena di depan X tidak ada angka selain angka 1 kan? Berarti tidak perlu lagi dibagi-bagi. Nah, kita dapatkan titik yang kedua, X, Y berarti 24,0. Nah, 2 titik ini sekarang kita gambarkan ke bidang kartesius. Ini adalah 24,0 ini, kemudian 0,12 ada di sini. Sekali lagi ini gunakan skala yang bagus, Nak ya. Jangan asal-asalan menaruh titik ini. Kalau 24 segini berarti setengahnya kan 12. Nanti naiknya ini adalah setengah. Gunakan skala yang bagus, jangan asal-asalan menggambar. Kemudian 2 titik ini sekarang kita hubungkan dengan sebuah garis. Nah, inilah kita sebut sebagai garis yang pertama. Ya, garis yang pertama. Kita baru menggambar 1 garis karena di sini akan ada 5 garis, Nak. Karena ada 5 pertidaksamaan.
Baik, Pak lanjutkan sekarang garis yang kedua. Pada garis yang kedua, di sini adalah 2X ditambah Y sama dengan 12. Ini garis yang kedua. Caranya hampir sama seperti tadi. Ya, pertama kita ganti X-nya dengan 0. Kalau X-nya kita ganti dengan 0, Y-nya berapa, nak? 12. 12, betul. Y-nya 12. Karena 2 kali 0 itu adalah 0, 0 ditambah Y kan Y, di kanannya 12, berarti Y-nya 12. Kita dapatkan titik 0,12. Setelah X sama dengan 0, sekarang Y-nya yang 0. Kenapa, Pak? Y-nya 0, ini konstantanya tidak 0. Kalau konstantanya 0 beda, ada di poin keempat. Nah, kalau Y sama dengan 0, berarti X-nya berapa kira-kira? Ada yang bisa? 2, Pak. 6, betul ya. Kalau Y-nya 0, berarti kan 2X ditambah 0 kan 2X. Jadi Ya. 2X sama dengan 12. Berarti X-nya adalah 12 dibagi 2. 12 bagi 2 hasilnya adalah 6. Berarti kita dapatkan titik 6,0. Jangan dibalik sekali lagi. X-nya duluan, baru Y. Sama seperti tadi. Yang di atasnya X-nya 0, Y-nya 12. Berarti 0,12. Kalau yang di bawah, X-nya 6, Y-nya 0. Berarti 6,0. Nah, 2 titik ini sekarang kita gambarkan pada bidang kartesius. 0,12. X-nya 0, Y-nya 12. Oh, ini dia. Oh, berarti titiknya sama dengan yang tadi. Kemudian 6,0. X-nya 6, Y-nya 0. Kita cari di X6. Ini dia. Jadi 2 titik ini dan ini, ya, kita hubungkan sekarang dengan sebuah garis. Ini dia. Nah, kita sebut garis itu adalah garis nomor 2. Paham ya kira-kira sebelum Pak lanjutkan? Paham, Pak. Oke, Pak lanjutkan sekarang. Garis yang ketiga. Garis yang ketiga itu adalah X dikurangi Y sama dengan min 2. Ini garis yang ketiga. Ya. Karena konstantanya min 2, berarti kan tidak 0. Kalau tidak 0, berarti X dulu ganti dengan 0. Kalau X-nya ganti dengan 0, maka akan menjadi min Y sama dengan min 2. Ini. Maka Y-nya kita dapatkan adalah 2 kah? Tetap min 2, Pak. min 2 apa 2? 2. 2. 2. 2, ya. Ini kan Dua. min 1 ini. Ini min 1. Min 1 bawa ke kanan, pembagi jadinya. Bagi min 1. Min 2 dibagi min 1. Min dibagi min, hasilnya positif kan? 2 bagi 1 hasilnya 2. Berarti Y adalah 2. Kita dapatkan titik 0,2. Kemudian langkah kedua, Y-nya sekarang yang 0. Y 0. Berarti akan menjadi X dikurangi 0. Itu hasilnya adalah X. Di sebelah kanan adalah min 2. Maka dapat ini. Nah, sampai di sini udah selesai nih. Kenapa selesai? Karena di depan X kan tidak ada angka lagi, Pak. Ya, betul. Nah, kita dapatkan titik yang kedua, min 2,0. Nah, sekarang baru kita gambar di dalam bidang kartesius. 0,2 dan min 2,0. Ya, Pak gambarkan dulu 0,2-nya. 0,2, X-nya 0, Y-nya 2. Ini dia. Nih. Kemudian min 2,0, X-nya yang min 2, Y-nya 0. X-nya min 2 berarti sebelah kiri dia, sini. Nah, ini. Ini adalah min 2,0. 2 titik ini sekarang kita hubungkan dengan garis lurus. Nah, dapat ini. Nah, garis ini kita sebut garis nomor 3. Paham ya, anak-anak? Paham. Baik, Pak lanjutkan. Sekarang garis yang nomor 4 dan nomor 5. Ya. Untuk garis yang nomor 4, di sini kan X sama dengan 0. X sama dengan 0 itu sumbu apa? Kan sudah kita bahas tadi. X Sumbu Y. Sumbu Y, betul. Jadi, X sama dengan 0 adalah sumbu Y. Ini garis yang kita yang nomor 4. Ini garis kita yang nomor 4. Kemudian Y sama dengan 0. Sumbu apa? X. Sumbu X. Jadi, ini adalah garis kita yang nomor 5. Jadi, semua garis pada sistem ini kita sudah gambarkan garisnya. Sudah, nak, sampai sana? Kalau semua garisnya sudah kita gambarkan, sekarang kita akan mencari daerahnya. Nah, seperti ini. Kita mulai dari yang pertama. Garis yang pertama Anda lihat, anak lihat. Ini kan garis yang pertama. Ini garis yang pertama. Kemudian pada garis yang pertama, anak lihat daerah yang ini, segi 4 ini. Ya, yang warna putih itu, ya, segi 4.
Nah, garis yang pertama membagi daerah warna putih itu menjadi dua. Daerah yang berada di sebelah kanan atasnya di sini, ya. Kemudian daerah yang berada di bawahnya, kiri bawahnya di sini. Nah, ini metode yang kita gunakan adalah metode mengarsir yang bukan daerah penyelesaiannya. Sehingga nanti akan ada daerah yang tidak terarsir. Itulah daerah penyelesaian dari sistem ini. Nah, kita contohkan ini. Pada garis yang nomor 1, ada dua daerah di kanan atas dan di kiri bawah. Ya, anak ambil salah satu titik, di daerah kiri bawah boleh, di kanan atas juga boleh. Misalnya anak mau ambil titik apa? 2, Pak. 2, apa? 2,6. 2,6 boleh, 2,2 boleh, 6,0 boleh. Mau ambil titik yang mana? 2,6, Pak. 2,6 boleh. 2,6 itu berada di daerah mana? Kiri atas, kanan atas apa kiri bawah? Kiri bawah. Kiri bawah. Kiri bawah ya. 2,6 kan ada di sini ya. Perhatikan ya, di sini dia kan. Ya. Nah, 2,6 kita masukkan ke sini. 10, Pak. 10. Nah, pertanyaannya, apakah benar 10 itu kurang dari 24? Benar, Pak. Benar. Nah, berarti titik yang kita ambil itu benar. Yang kita arsir adalah yang salah. Yang salah itu berarti daerah yang berada di kanan atas dari garisnya. Ya, jadi inilah yang kita arsir. Ya, itu yang kita arsir. Daerah yang bukan daerah penyelesaiannya. Pak. Silakan. Maaf suaranya kurang jelas, Pak. Macet-macet. Oh, macet-macet ya. Sekarang bagaimana, Nak? Bisa? Mana bisa, mau. Kalau yang lain gimana? Jelas, Pak. Oh, kemungkinan Jelas, Pak. kemungkinan sinyal di anak itu ya masalahnya. Yang lain jelas ini ya. Kayak nggak apa-apa. Nanti ini Pak rekam juga, nanti bisa didengarkan hasil rekamannya ya. Nanti Pak share di grup kelas. Paham, Pak. Ya, sekarang kita lanjutkan ke garis yang nomor 2. Nah, pada garis yang nomor 2 ini juga membagi daerah menjadi dua bagian, yang kanan atas dan kiri bawah. Nah, kita ambil sebuah titik, mau di kiri bawah boleh, di kanan atas juga boleh. Titik apa yang mau diambil, Nak? Titik apa? 12,6, Pak. Boleh, 12,6. 12,6 berarti dia ada di kanan kan? Di kanan atas. X-nya 12, Y-nya 6. 2 kali 12 itu adalah 24. Ditambah 6 hasilnya adalah 30. Apakah 30 itu lebih besar dari 12? Iya, Pak. Iya, berarti Iya, benar Pak. kan? Yang kita arsir yang benar apa yang salah? Yang salah, Pak. Yang salah berarti yang kita arsir adalah yang di sebelah kirinya dia. Ini yang kita arsir. Ya, bukan di sebelah kanannya. Paham sampai sana? Pak. Baik, lanjut sekarang ke garis yang nomor 3. Garis yang nomor 3 ini garis nomor 3. Pada garis yang nomor 3 ini membagi daerah menjadi dua juga. Kanan bawah, kiri atas. Kanan bawah, ini dia kanan bawah. Kemudian kiri atasnya yang ini. Nah, kita ambil sebuah titik yang di kiri atas boleh, kanan bawah boleh. Titik apa yang mau kita ambil? Ya, boleh di kanan bawah. Kalau di kanan bawah garisnya di sini ada titik 6,0, boleh diambil. 6,0, masukkan ke sini. X-nya 6, Y-nya 0. 6 dikurangi 0 berapa? 6. 6 kan? Apakah 6 lebih besar dari min 2? Iya. Ya, ini tandanya kurang dari harusnya. Pak salah ketik. Berarti kalau 6,0, berarti 6 dikurangi 0 hasilnya berapa? 6 kan? 6, Ya. Pak. 6. Apakah 6 kurang dari min 2? Salah kan dia? Ya, Iya. ya ini tandanya dikoreksi, kurang dari. Kalau salah berarti kita langsung arsir yang pada bagian yang salah. Berarti ini. Daerah inilah yang kita arsir. Ini yang warna kuning sekarang. Baik, kita lanjutkan sekarang yang X lebih besar dari 0.
X sama dengan 0 itu garis keempat, ini garis keempat. Pada garis keempat, ini akan membagi daerah menjadi kiri dan kanan. Kita ambil sebuah titik kiri atau kanan, silakan. Kiri. Nah, di kiri ada titik apa, Nak? 12 sama 12 2 min 2. Min 2, koma? 0. Min 2,0 boleh. Min 2,0 kan di kirinya Y kan? Iya. Min 2,0 berarti X-nya min 2, kemudian Y-nya 0 kan? X-nya min 2. Oh, ini ganti dengan min 2 aja. Apakah min 2 lebih dari 0? Iya. Salah kan? Tidak lah. Salah. Nah, kalau salah berarti arsirlah ke daerah yang salah tadi. Berarti kita arsir yang di Kiri. kiri. Ya, ini arsirannya. Ini arsirannya. Ini. Sudah sampai sana? Oke, sekarang garis yang nomor 5. Garis yang nomor 5 itu adalah sumbu X. Nah, sumbu X di sini kita membagi daerah menjadi 2, atas dan bawah. Kita ambil titik atas apa di bawah? Boleh saja. Kita misalnya ambil yang atas. Yang di atas ada titik apa? Misalnya Pak ambil titik 6,12 itu misalnya. 6,12. Berarti kan ada di atasnya sumbu X. X-nya 6, Y-nya 12. Kita ganti ke sini. Oh, ini kan Y, Pak. Oh, benar. Ganti Y-nya saja. 12. Apakah 12 lebih dari 0? Iya, Pak. Ya, berarti yang diarsir yang ya apa yang tidak? Yang tidak. Yang tidak, Yang berarti tidak. ke bawah diarsir. Nah, kita arsirnya ke bawah ini. Nah, kalau anak sekarang perhatikan, adakah daerah yang tidak kena arsiran sama sekali? Ada. Di mana itu? Di mana? Ini kan, pada bagian segitiga ini nggak kena arsiran sama sekali kan ya? Iya. Iya, Pak. Iya. Iya. Inilah daerah penyelesaiannya. Jadi ini, daerah ini. Jadi pada daerah itulah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan soal tersebut. Nah, kira-kira bisa dipahami? Bisa. Bisa kayaknya ya. Nah, nanti silakan diulang-ulang lagi, dipelajari lagi. Di modul yang dibagikan di Google Classroom juga sudah ada itu. Ya, sudah ada, tinggal anak ulang-ulang lagi pelajari bagaimana metodenya, langkah-langkah dalam menyelesaikan melukis daerah sistem pertidaksamaan linier. Nah, sekarang ayo kita berlatih. Anda perhatikan apa yang tampak di layar HP-nya. Ya, silakan dicoba, Pandi. Ya, di sana nanti akan ada 5 buah pertanyaan terkait dengan materi kita hari ini. Anak-anak yang belum bisa bergabung tidak masalah. Nanti kita akan coba berikan ini di Google Classroom. Anak-anak akan coba berlatih sejauh mana pemahaman anak-anak tentang materi kita pada hari ini. Ya. Nah, ternyata Pandey juga mengalami kendala internet. Jadi pesan Bapak, sekali lagi, pendidikan adalah paspor untuk masa depan, karena hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkannya hari ini. Nah, karena tadi pertemuan kita awali dengan berdoa, maka pertemuan hari ini juga kita akan tutup dengan doa. Tadi yang memimpin doa pembuka adalah yang laki-laki, sekarang Pak harapkan yang perempuan memimpin doa penutup. Ada yang mau? Silakan. Ya, Dikara, Pak. Silakan Putu. Baik, sebelum kami mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sebelum mengakhiri. Berdoa menurut kepercayaan dan keagamaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak IPB yang Pak banggakan, ya semoga hari ini anak bisa mendapatkan pelajaran dengan baik. Dan mohon maaf jika tadi dalam penyampaian ada yang kurang. Ya, jadi memang inilah kondisi kita kalau pembelajarannya daring. Kalau kondisi internetnya tidak stabil, maka semuanya tidak akan maksimal. Tapi tidak masalah, jangan itu dijadikan sebagai hambatan. Jadi untuk hari ini pembelajaran Pak akhiri.
Anak-anak silakan bisa left dari room ini. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih.